Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpa Mana Kicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Ya teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menjawab ya pertanyaan dari teman kita asal Pemalang, namanya Om Arifin, yang dikirimkan di WhatsApp. Oke lah, langsung aja aku bacakan. Selamat malam Om Sanda, saya Arifin dari Pemalang. Tolong Om Sanda minta pendapatnya. Saya punya murai batu 3 kali urakan Om Sanda. Settingan harian, JK pagi, sore 55. Burung mandi 2 hari sekali di sore hari. Jemur pagi 30 menit. Settingan lomba, H3 saya naikkan 66. H1 pagi 7, sore 10. Hari lombanya pagi 10 mau berangkat gantang. JK5 di lapangan. Sudah tidak dikasih apa-apa. Dan H-3 sampai lomba saya kasih vitamin ngedur. Hasilnya burung juara 1 2 kali. Yang mau saya tanyakan, kadang burung main sujud nekan lawan tetapi kadang lompat-lompat. Yang mau saya tanyakan, apakah settingannya sudah benar? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Om Arifin. Lengkap sekali di sini, ada videonya dan juga ada kabar ya, ada testimoninya juga. Ya, burungnya juara 1 2 kali. Ya, mungkin saja Om Arifin ini merasa ada sesuatu yang kurang pas gitu ya, saat melihat di burungnya kok ada, kadang dia tuh mainnya sujud mukul-mukul gitu ya, tetapi kok dia juga terkadang itu kok main tangkringan gitu, banyak lompat. Lompat itu di tangkringan, bukan di ring atau di jeruji. Oke ya. Nah, kalau aku melihat di videonya, burung ini sudah bagus. Jadi ya teman-teman, kalau kita pengen melihat apakah burung kita masalah atau tidak, kurang atau tidak, kita amati betul di burung kita. Kalau aku lihat di sini ya, burung ini kan kebetulan dapat gantangan nomor pinggir. Burung itu main tangkringan. Nah, mungkin dirasa kurang pasnya di situ. 1, dia banyak pergerakan. 2, saat dia turun naik tangkringan ini, burung itu mungkin ada jeda. Ya, saat dia naik turun itu ada jeda untuk mengeluarkan materi. Walaupun juga ada teman-teman murai batu kalau turun nembak, naik nembak, turun nembak, naik nembak gitu ya. Setiap ya, pindah tangkringan, setiap ada pergerakan dia ada mukul. Ya, ada seperti itu. Nah, kalau di burung ini sebenarnya kalau dikatakan ngetem sih enggak. Hanya saja ya itu tadi, memang ada beda spasi di saat burung itu main di tangkringan, saat dia nekan lawan gitu ya. Dia main itu kan agresif. Kalau aku lihat nih ya di sini, itu mainnya itu hampir-hampir sama lah ya kayak Pangestu. Ya, jadi Pangestu itu kan kalau dia waktu dia pinggir di tangkringan bawah gitu ya, Pangestu, terus Adipati itu juga seperti itu. Wah, itu neken dia. Seperti itu. Nah, mungkin Om Arifin ini mintanya terus seperti itu. Gitu ya. Jadi gini teman-teman, aku sih jawab ya, Om Arifin ini saya katakan di sini sebenarnya burungmu udah bagus. Dan burungmu juga udah kerja dengan top perform. Menurut saya seperti itu. Toh saya juga kan nggak tahu ya, mungkin minggu berikutnya dan minggu berikutnya seperti apa. Ya harapan saya sih tetap stabil ya kerjanya seperti itu. Oke lah, kalau dilihat dari kerjanya ini udah bagus. Kalau saya hampir menyamakan gitu ya dengan kinerjanya si Pangestu, wah, mungkin ada yang nggak sependapat ya. Wah, itu kan bagus Om gitu ya. Ya memang bagus, burungnya Om Arif ini juga bagus. Ya, dia nekan di sudut tangkringan bawah itu dia nekan. Ya, dia juga ada nih di sini tangkringan atas dia juga main, dia juga ada nekan. Nah artinya apa? Sebenarnya sudah enak. Kalau aku lihat sih sudah enak. Ya, memang terkesan kurang enak saat dia naik turun tangkringan. Ya ini sebenarnya juga Pangestu
Yang gitu loh teman-teman ya. Dia juga ada main tangkringannya. Enggak terus Pangestu itu teman-teman juga bisa lihat. Entah itu Pangestu, Casper, Adipati. Di saat dia ambil napas, dia juga ada jeda. Dia mungkin ke atas. Kalau dia nekan waktu di tangkringan bawah, dia pindah tangkringan mungkin di atas gitu ya. Dia ada jeda sebentar. Terus nanti main lagi. Main tetapi tidak deras. Ya, mungkin dengan ekspresi gaya sesekali dia keluarkan, tetapi tidak sederas seperti mana saat dia nekan itu tadi ya, untuk ukuran durasi materi yang dia keluarkan. Ya, nggak istilahnya tuh nggak speed rapet lah. Tetap dia ada durasi tetapi nggak speed rapet. Oke ya. Nah, di sini yang aku sarankan sama Om Arifin ya, setelah saya mengatakan burungnya sebenarnya udah bagus, kerjanya juga enak ya, senang saya lihat kerjanya. Nah, cuman yang saya koreksi di sini adalah tangkringan, besarnya tangkringan dan juga antara jarak tangkringan atas dan bawah. Kan? Teman-teman, ya kalau kita sudah punya burung apalagi sudah prestasi, ya, kerjanya udah bagus, main juga udah deres, ya memang ada pengen lebih bagus dari itu. Memang ya, pengen neken lagi, pengen kenceng lagi ya. Nah, cuman kita juga bagaimana kita melihat, mengukur kualitas di burung kita. Kalau burung kita mungkin sebelumnya nih ya, ini tadi kan kata Om Arifin juga mulai dikasih ngedur ya katanya ya. Sudah mulai dikasih ngedur H-3 sampai H-lomba. Terus hasilnya ini tadi juara 1-2 kali. Nah, sebelum dikasih ngedur seperti apa? Setelah dikasih ngedur seperti apa? Setelah itu digantangkan lagi seperti apa? Ya, paling tidak untuk melihat apakah kestabilan di burung kita seperti apa itu, yaitu paling tidak ini 3 kali ya pertemuan sampai 5 kali pertemuan. Baru kita di situ nanti ada catatan. Oh, burung saya seperti ini. Saya kasih ngedur seperti apa, nggak dikasih ngedur seperti apa. Dengan settingan seperti ini hasilnya seperti apa. Seperti ini kita rubah settingannya, hasilnya seperti apa. Nah, gitu ya. Nanti dilihat ya. Kalau aku nilai di burung ini saat dia naik tangkringan itu teman-teman ya, main tangkringan itu ndak ada kok dia ngecop. Artinya burung ini ndak nakal. Ya. Bisa saja ya, karena dia itu kebetulan dapat nomor pinggir, burung itu cari lawan. Sana kan nggak ada musuh. Adanya di sana di samping ya. Ada 3 musuh lah enaknya ngomongnya di dekat dia karena dia nomornya pinggir. Sisi sini nggak kerja, sisi sana nggak kerja, sisi sebelah mungkin di depannya dia ada kerja ya. Mungkin sewaktu dia nekan, karena burung ini juga sewaktu dia naik turun tangkringan itu dia ada neken teman-teman ya. Di saat musuhnya tidak meladeni, dia pasti akan mencari musuh lain ya. Saya melihat di burung ini seperti itu. Nah, menurut saya burung ini kalau pas dapat nomor tengah gitu, itu lebih enak lagi. Walaupun dia main tangkringan, tetapi ya itu tadi untuk durasi saat dia mengeluarkan materi-materi itu lebih lama dan speed rapet lah istilahnya. Karena dia juga begitu teman-teman. Ada nekan seperti itu. Oke ya, bisa karena dapat gantangan pinggir. Kalau nanti Om Arifin atau teman-teman di daerahnya sana kok nomor gantangan itu masih bisa milih, ya sebaiknya milihlah yang tengah. Kalau tahu burungnya seperti ini kerjanya, biar sewaktu dia naik turun tangkringan itu selalu mengeluarkan materi, selalu nekan lawan. Kesana ketemu musuh, kesana diladeni musuh, ikut juga. Di sana begitu juga, 4 sudut dari tangkringan itu dia dapat semua. Kalau dia di tengah. Oke ya, nanti cari nomor tengah. Cuman kan kalau main di tiket-tiket besar, apalagi seperti mana di komunitas SMM gitu ya, nomor itu diundi.
Kita nggak tahu nomor burung kita itu dapatnya nomor berapa sebelum burung itu ya, diundi ya. Baru nanti kita dapat nomor gantangan. Akhirnya kita nggak bisa milih lah. Gitu ya. Kalau bisa milih, ya milih yang tengah. Oke. Terus bentuk diameternya tangkringan. Nggak semua burung berpengaruh, ada ngaruh di tangkringan. Nggak semua. Tetapi ada sebagian kecil burung memang sangat sensitif sekali saat dia diberikan tangkringan yang mungkin diameternya tidak pas. Terus jenisnya, bentuknya. Ada burung itu yang dia sukanya di kayu asam. Ya, padahal itu bukan kayu asam teman-teman. Itu kayu kembang. Kalau orang sini tuh bilangnya kayu kembang atau remuk polo. Ya, kalau masih asli di tanamannya itu teman-teman warnanya itu coklat terang gitu ya. Tapi kalau sudah dijual, sudah dikemas itu warnanya udah coklat hitam gitu, ke hitam-hitaman atau coklat gelap. Ya, itu karena ada proses. Ya, proses pengeringan, pengopenan itu ya. Ada juga yang di pernis. Oke lah, ada yang dia itu nyaman dengan itu, ada yang dia juga nyaman dengan kayu asam Bali ya, yang bentol-bentol itu, yang aku paling suka itu sebenarnya. Ya. Jadi karena kalau kita orang ya ada kan pemain itu yang menjaga kebersihan, ada yang enggak ya. Tetapi kalau urusannya jarang dicuci gitu ya, yang asam Bali itu enggak licin. Saya nggak mengatakan jorok lah ya, tapi mungkin agak jarang gitu ya untuk nyuci tangkringan itu ya, itu nggak licin. Tapi kalau yang bentuk seperti mana asam yang gritnya itu ya, itu kan empuk gitu teman-teman, pakai kuku aja kita bisa itu gampang lupas itu. Itu kalau udah lama jarang dibersihkan, nempel lah kotoran di situ, akhirnya licin tuh malah. Dia makin padat, akhirnya licin. Gitu ya. Terus ada juga burung itu yang cocoknya pakai tangkringan amplas. Ya. Ini nanti juga itu perlu digali, perlu dicari sukanya yang mana, jenisnya. Terus ukurannya. Nih kalau aku melihat di burung ini, saya kok malah feeling saya sih, alangkah bagusnya kalau dia itu dikasih tangkringan besar, hanya di atas saja. Jadi tangkringan bawah taruhlah diameternya sama umumnya tangkringan amplas. Nah atasnya nanti dikasih tangkringan entah itu dari asam Bali, asam Jawa ya, yang dia itu diameternya agak besar. Gitu ya. Ini feeling saya kayaknya ini lebih enak. Walaupun toh dia nggak main di tengah-tengah tangkringan terus dia main mukul gitu, enggak. Ya, ini tipe burungnya itu dia pasti akan menghampiri musuh. Ya, aku udah suka kalau dilihat dari burungnya Om Arif ini, sebenarnya aku udah suka. Dia selalu mencari musuh, dan saat dia ada tekanan atau dia musuhnya mengimbangi permainannya, dia tuh nyerang itu maksimal. Dan yang bagusnya apa? Walaupun dia main tangkringan ini, dia tidak main jeruji. Gitu ya. Oke lah Om Arif ya, menurut saya kalau untuk soal settingan, asal burungmu tidak merayu artinya tidak terlalu tinggi untuk birahinya ya. Kalau dia sudah mulai merayu bisa dikatakan itu tinggi birahi. Kalau burung itu saat membawakan materi cenderung banyak pergerakan dan dia patah-patah, artinya dia terlalu tinggi emosinya. Gitu ya. Nah, kalau dilihat di burungmu ini sudah enak, dia punya materi juga, dikeluarkan juga panjang, sebenarnya udah pas. Kalau untuk settingan nggak usah dirubah lah ya. Tapi menurutmu kok perlu dirubah, silakan dirubah. Dan paling tidak 3 kali pertemuan sampai 5 kali pertemuan baru nanti kamu menyimpulkan, oh ternyata settingan yang pas seperti ini. Gitu ya. Om Aib nanti dicoba. Kalau settingannya menurut saya udah bagus inilah, karena kerja burungnya juga bagus. Lebih ke tangkringannya lah ya, coba dirubah. Terus gini lagi,
Kalau teman-teman dan Om Arif ini sudah paham dengan bagaimana gaya tarung burungnya, dia main tangkringan, dia cari musuh seperti ini, agar tidak menguras tenaganya dan juga tidak terlalu lama jeda untuk dia turun ke tangkringan bawah, naik ke tangkringan atas, pindah ke tangkringan samping, itu tidak terlalu lama jedanya. Usahakan ya, yang tangkringan bawah itu dinaikkan. Ya, ini juga tadi ada yang tanya itu teman-teman. Ya sama, jawabannya juga seperti mana yang saya kasih ke Om Arifin ini tadi ya. Coba nanti tangkringannya dinaikkan. Jadi kan kalau tangkringan itu kita ada apa itu sendeng itu teman-teman ya, atau cincinnya itu antara cincin ke cincin itu ada rosnya. Nah, di tengah-tengah ros ini ya. Kalau mainan itu yang ya hanya sebatas mainan, kan itu kan sebenarnya juga udah kita naikkan dengan mainan. Ya, cuman menurut saya itu kurang tinggi. Ya. Banyak kok pemain bahkan di SMM itu banyak, dan di SMM juga punya peraturan. Kalau mau menaikkan itu harus sama dikasih tali kabel tip ya. Jadi ruji itu nanti teman-teman ikat pakai apa namanya, tali kabel tip itu yang warnanya hitam kayak apa, kayak yang nggak mengganggu. Kalau sangkarnya itu warnanya hitam ya, kalau bisa itu kabel tipnya warnanya hitam gitu ya. Itu dinaikkan ya. Terus tapi mainannya tetap di bawah. Kalau di peraturan di SMM kan nggak boleh mainan naik ke atas, jadi mainan tetap di tempatnya, tetapi tangkringan dinaikkan itu boleh kalau tangkringannya gitu ya. Supaya ya itu tadi, pergerakan ini membuat dia tidak banyak ya terkesan kayak jeda, karena memang ada sedikit perbedaan di saat dia nekan, di saat dia main nekan dengan pergerakan. Ya di sini supaya tidak lama jedanya, spasinya tidak banyak ini tadi ya, maka cobalah untuk menaikkan. Dan menurut saya burung Om Arifin ini kalau dinaikkan tangkringannya itu akan lebih nyaman lagi. Oke lah Om Arifin ya, mudah-mudahan nanti burungnya tambah bagus. Terus terima kasih juga sudah memberikan ngedur ya, satu suplemen yang fokusnya memang untuk tenaga. Terbukti di sini burungnya berhasil ini ya, juara 2 kali. Ya saya nggak tanyakan sih ya, dulunya pernah juara atau tidak. Terus ini udah digantangkan lagi atau belum, saya tidak tanyakan itu ya. Yang jelas pokoknya akhirnya burung itu bisa juara 1-2 kali, itu sudah membuat saya merasa senang. Dan tentu saja Om Arif juga senang. Gitu ya, saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan nanti burungnya bukan hanya 2 kali juara 1, tetapi bisa 3-4 kali juara 1. Sukses selalu.